guys, kembali lagi dengan kita di Serabi Sejarah Arab Islami. Bersama saya Muhammad Rehan sebagai host di sini. Kita kedatangan dua narasumber nih, guys. Pada kesempatan kali ini, dua narasumber yang dulunya perempuan dan cantik-cantik banget nih. Yang datangnya jauh-jauh juga nih, guys. Ada yang dari Pulau Mas dan ada yang dari Depok, kawasan yang amat sangat unik di mana tercetusnya COVID pertama di Indonesia, babi ngepet, dan segala macam yang random pokoknya. Nah, kita perkenalan dulu kali ya, dari Kak Firda boleh. Oke, kenalin semuanya, nama aku Firda Nurul dari Prodi Arab. Aku datang tadi naik kereta, terus disambung dengan ojek, hujan-hujanan dan iya Pak, hujan-hujanan. Itu kesini penuh perjuangan banget sih. Perjuangan banget ya. Kalau terus lanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Kak Azahra. Coba perkenalan dulu Kak Azahra. Halo teman-teman semua, senang bertemu kalian. Perkenalkan, nama aku Azahra Ilham Yunus. Aku dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Kalau aku sendiri datangnya dari Pulau Mas, kebanyakan dari Kak Firda nih. Kak Firda kan banyak nih nyambung-nyambungnya ya, kereta, busway, sampai ke Gojek nih. Kalau aku sendiri pakainya LRT, lanjut busway, habis itu aku dijemput sama tuan rumah gitu. Enak ya berarti ya, nggak seperti Kak Firda. Nggak berjuang banget lah. Berjuang banget Kak Firda ini. Kali ini nih guys, kita kedatangan bintang tamu yang dulunya perempuan dan kita sesuai dengan nama podcastnya itu Sejarah Arab Islami kan. Dan ketika kita menggabungkan dua kata-kata itu, sejarah Arab dan wanita, kita pasti terbesit di otak kita bahwasanya kesetaraan gender, inequality gender di Arab itu amat sangat besar ya kan. Nah, pas banget nih sama tema kita kali ini yaitu sistem patriarki di kawasan Arab. Ketika kita berbicara tentang sistem patriarki di kawasan Arab, kita pasti nggak pas lah ya berbicara tentang gender inequality. Nah, tapi kan dari gender inequality itu pasti kita berbicara tentang gendernya intinya kan. Nah, aku pengen nanya nih ke kedua narasumber kita, apa sih itu gender dan apa itu sistem patriarki? Boleh dijawab? Ya, membahas soal gender. Umumnya nih orang-orang kalau misalkan ditanya gender itu apa sih, pasti mereka bakal jawab gender itu adalah jenis kelamin. Tapi sebenarnya apakah gender itu sama dengan jenis kelamin? Oke, akan aku jelaskan. Jadi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai, karakteristik, dan tingkah lakunya. Dan gender ini terbentuk secara sosial dan budaya. Nah, kok bisa sih gender jenis kelamin seorang individu laki-laki dan perempuan ini berkesinambungan dengan sosial dan budaya? Ya, apa sih kesinambungannya kan? Nah, jadi gender ini adalah persepsi suatu kelompok masyarakat tentang bagaimana individu laki-laki dan perempuan harus terpenuhi gitu. Ya, kriteria seorang laki-laki ini harus begini, harus begitu, dan perempuan harus begitu. Nah, terus kita ambil contoh simpelnya aja. Misalkan Kak Raihan nih mau pilih potongan rambut ke barbershop ya? Barbershop, ya. Pasti milihnya potongan yang maskulin lah ya. Iya, yang maskulin. Cepat, cepmek. Cepmek ya, yang lagi viral ya. Lagi viral banget nih, cepmek. Nah, terus kalau Kak Firda, kalau ke salon ngapain dipotong, pilihan potongannya gimana? Pasti juga milih potongan yang feminim dong, rambut panjang-panjang. Nah, inilah jika kita hidup di masyarakat yang memandang bahwa laki-laki harus berpotongan pendek, kalau misalkan gondrong pasti mereka akan dipandang aneh. Kalau misalkan ada perempuan yang kita lihat cepak, kayak ih laki banget sih. Nah, kayak ih ngap gitu. Iya. Ini yang kita bahas tadi kayak laki banget sih, kita termasuk dari orang-orang yang memandang seperti itu, memandang gender bahwa perempuan dan laki-laki adalah harus yang seperti itu gitu. Nah, terus aku mau nanya nih, menurut Kak Raihan dulu, apa sih gender itu sama nggak sih sama jenis kelamin? Menurut aku ya, menurut aku tuh gender tuh beda sama jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu masuknya ke biological kan, kayak individu dan individu dibedakan dengan
perbedaan kromosom, ya kan? Seperti Kak Firda perempuan, saya laki-laki. Sudah kelar di situ kalau misalnya melihat gender dari perspektif biologikal, ya kan, jenis kelamin. Tapi kalau di eh, lingkungan sosial kita sekarang, terutama yang sekarang nih, yang banyak banget. Jadi kayak gender itu luas banget. Jadi nggak cuman laki perempuan doang gitu. Jadi gender luas banget. Nah itu dia menurut aku sih. Kalau menurut Kak Firda? Oke, aku juga setuju nih sama Kak Rehan. Jadi gender sama jenis kelamin itu adalah dua hal yang berbeda. Sepengetahuan aku, kalau gender itu adalah sifat yang mengarah kepada sifat maskulinitas dan femininitas. Enggak sih? Wah, aku seneng banget nih dengar jawaban Kak Rehan sama Kak Firda karena tampak sudah memahami apa itu gender dan jenis kelamin. Nah, bener banget, tapi sayang banget nih masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia dan Arab juga, mereka menyamakan gender dan jenis kelamin. Padahal kan udah jelas banget ya, gender itu mengarah kepada nilai, karakteristik, dan tingkah laku. Sedangkan jenis kelamin itu dipandang sisi biologisnya. Jadi kalau memang dia sudah terlahir sebagai seorang laki-laki dan perempuan, kita tidak bisa mengklaim pria ini adalah perempuan karena dari awal sudah diciptakan seperti itu. Jadi faktor sosial dan budaya tidak bisa memengaruhi jenis kelamin ini. Itu aja kan ya. Sorry guys, tadi ada kendala sedikit di kamera. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Tadi kan dari tanggapan Kak Zahra ya. Berarti sekarang Kak Firda, apakah ada tambahan mungkin? Oke, kalau tambahan dari aku sih ya, menyinggung tentang persepsi masyarakat tadi, aku jadi ingat beberapa kalimat yang udah nggak asing lagi nih di masyarakat, khususnya di negara kita Indonesia. Apa itu Kak Firda? Kalimat-kalimat toxic masculinity atau toxic femininity, dimana ada kalimat contohnya kayak gini, ih laki-laki kok pakai baju pink gitu. Terus kalau nggak, ih perempuan kok nggak bisa masak kayak gitu. Padahal warna baju sama kegiatan memasak itu kan tidak memiliki gender ya Kak ya. Jadi kenapa laki-laki yang pakai baju pink itu masih dianggap kayak feminim, kecewek-cewekan kayak gitu kan. Sedangkan warna itu tidak memiliki gender. Terus juga didikan sedari kecil itu, anak-anak laki-laki yang menangis tuh pasti orang tuanya bilang gini nggak sih Kak? Ih, anak laki nangis. iya, Ya. anak kecil, anak laki-laki nggak boleh nangis, Nggak gitu harus nangis, kuat iya. kayak gitu. Sebenarnya nangis itu kan Manusiawi lah ya, manusiawi banget, dan itu merupakan hak dalam manusia nggak sih? hak setiap manusia. Iya. Terus cara mengungkapkan perasaan, emosinya kayak gitu. Nah, berbicara tentang toxic masculinity dan femininity tadi, tentunya terjadi ketidaksetaraan genderan, di mana harusnya setiap gender memiliki hak-haknya, memperoleh hak-haknya secara penuh. Jadi ketidaksetaraan gender ini akan berkaitan erat juga dengan sistem patriarki, di mana laki-laki memegang kekuasaan penuh terhadap perempuan. Tingkatan perempuan itu inferior daripada laki-laki. Jadi tingkatan superior yang dimiliki laki-laki ini menjadikan laki-laki itu mempunyai hak yang istimewa terhadap wanita. Menurut aku, hak istimewa inilah yang nantinya akan menyebabkan kekerasan yang dialamatkan oleh wanita, kayak gitu. Jadi laki-laki itu merasa kalau dirinya itu bisa mengeksploitasi wanita. Menarik. Aku penasaran nih. Jadi kayak dari penjelasan Kak Azahra dan Kak Firda barusan, aku tuh bertanya-tanya apakah bagaimana sistem patriarki ini bisa muncul, apa landasan idenya gitu, yang membentuk sistem patriarki tersebut, dan dampak sosial, dampak dari sistem patriarki tersebut. Boleh dijelaskan? Oke, jadi munculnya
sesuatu sistem apapun deh, kalau misalkan yang muncul pasti punya sebabnya dong. Punya sebab ya mas. Nah, kalau membicarakan tentang sistem proteksi sendiri, ini nih muncul dari persepsi masyarakat, dari pandangan masyarakat kan, yang memandang bahwa laki-laki itu lebih berhak memegang kekuasaan atas perempuan dan apapun, memegang kendali dan mendominasi perempuan. Pokoknya semua ini cocok deh buat laki-laki. Nah terus kalau kayak gini ada satu dampak pasti yang akan terjadi kalau misalkan kita hidup di lingkungan masyarakat yang menerapkan sistem patriarki. Yang pasti akan terjadi adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender ini sendiri dia akan berpengaruh pada hal-hal penting dalam kehidupan, entah itu laki-laki dan perempuannya. Tapi dari kasus yang aku tahu, sistem patriarki ini lebih berpengaruh ke perempuan, ke arah negatif. Ke arah negatif perempuan. Biasanya laki-laki ini akan mendapatkan privilege lebih, mobilitas lebih dalam melakukan segala sesuatu daripada si perempuan. Laki-laki ini jadi superior lah ya. Jadi superior. Dan perempuan yang inferior tadi tidak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya diserahkan semua kepada laki-laki. Kita ambil contoh simpel deh. Misalkan dalam hal upah. Laki-laki yang tadi yang paling kompeten, yang paling bertanggung jawab ini pasti akan mendapatkan upah yang lebih banyak ya. daripada si perempuan yang diinferiorkan. Sedangkan di dalam dunia kerja pasti di balik layar kelihatan dong mana sih orang-orang yang kompeten, mana sih orang-orang yang memang cocok berada di bidang pekerjaan ini. Dan itu tidak berkaitan dengan gender ya? Iya, dan itu nggak laki-laki doang, pasti ada perempuan yang memiliki kompetensi yang bagus dalam Ya, pekerjaan. kapabilitasnya lebih tinggi lah ya dari laki-laki. Jadi sistem patriarki ini dia menutup eksistensi kehadiran wanita-wanita ini. Gitu. Jadi wanita ini nggak bisa lebih berkembang gitu ya dengan adanya sistem patriarki. Betul sekali Kak Firda. Nah, terus selain kesenjangan gender, ada beberapa dampak-dampak lagi yang muncul gara-gara sistem patriarki ini. Contohnya misalkan ada marginalisasi, yaitu sistem pemingkiran yang menyebabkan kemiskinan. Jadi perempuan yang dianggap sebagai pencari nafkah nomor 2, jika ia sudah misalkan berstatus janda atau suaminya meninggal, dia pasti akan mencari pekerjaan utama dong untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Single parents ya? Iya, single parents begitu. Tapi dia hidup di masyarakat yang ya menyampingkan lah ya? Iya, menyampingkan perempuan. Jadi dapat upahnya sedikit sampai dia akhirnya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari, jatuhlah ia ke dalam kemiskinan. Kalau sangat tidak adil ya? Pasti anak-anak gitu kan. Nah terus ada subordinasi. Kalau subordinasi ini pengkotak-kotakan peran. Jadi masyarakat memandang kalau misalkan laki-laki ini udah lu kerjanya cari nafkah aja, lu pokoknya ngurusin sesuatu di luar rumah tangga. Sedangkan ya perempuan di dapur, ngurus anak, mendidik anak tanpa harus mencari nafkah. Jadi perempuan kayak gak perlu kerja lagi, nggak usah kerja, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Iya, buat apa kuliah kalau misalnya ujung-ujungnya ke dapur gitu lah ya? Jadi kalau misalkan ada perempuan yang udah kayak sekolah tinggi, pasti bakal dilihatin tuh sama tetangganya. Ngapain sih kuliah? Ngapain kuliah tinggi-tinggi ya? Lu kan punya anak, punya suami, ngapain gitu. Nah terus ada stereotype, udah asing banget ya juga udah dijelasin sama Kak Firda ya, tentang pelabelan. Jadi penilaian subjektif kepada laki-laki dan perempuan. Ya kayak tadi Kak Firda bilang, kalau misalkan laki-laki itu harus bersifat angkuh, harus kayak gak boleh menunjukkan sisi emosionalnya. Misalkan kita ngeliat laki-laki nangis di tengah jalan, kita kan kayak aneh banget sih. Aneh banget ya, kok laki-laki tuh gak boleh nangis gitu loh? Laki-laki nangis, kenapa? Kalau kita lihat perempuan, oh wajar. Wajar, cewek. Kalau lagi PMS nih orang. Iya. PMS. Jadi ya padahal emosi adalah kebutuhan dasar manusia. Kita manusia kita. Jadi kita berhak untuk merasakan mengekspresikan emosi apapun. Semakin kita pendam emosinya, maka akan ada dampak negatif lagi yang akan kita rasakan nanti. Dan terakhir ada kekerasan. Kekerasan ini nggak cuma fisik doang loh kan, ada kekerasan non fisik juga. Kalau fisik kayak pemerkosaan, pelecehan seksual, ataupun perdagangan wanita. Kalau yang non fisik itu dia masuknya ke diskriminasi wanita, entah di tempat kerja atau di tempat apapun. Kalau misalkan dia kena diskriminasi, berarti itulah kekerasan gender. Oh itu maksudnya kekerasan ya?
Nah terus kalau apalagi ya selain itu, penolakan akses pendidikan. Kalau misalkan ya perempuan yang tadi dianggap gak boleh sekolah, perempuan yang ditolak aksesnya untuk berpendidikan tinggi, itu juga termasuk kekerasan kekerasan gender. Kak Firda mungkin ada tambahan? Oke, kalau dari aku, setiap segala sesuatu itu kan pasti ada hal positifnya dan hal negatifnya, sisi positif dan sisi negatifnya. Aku mau nambahin sedikit sisi positif dari patriarki ini. Ada nih sisi positifnya? Iya, ada dong Kak, pasti. Oh. Aku mau ambil contoh dari peran masyarakat Arab pada zaman dahulu ketika kehidupannya masih bersuku-suku dan banyak terjadi peperangan. Di mana laki-laki itu bertugas dan berkewajiban hanya untuk berperang, bekerja di luar rumah. Sedangkan wanita berkewajiban hanya untuk berdiam diri di rumah, menjaga diri, menjaga anak-anaknya dan menjaga rumah. Dan hal itu menurut saya menjadi sebuah privilege perempuan. Perempuan menjadi lebih dilindungi karena perempuan ini dia itu memiliki fitrah untuk melahirkan keturunan. Dan menurut saya jika dibalik, jika perempuan yang ikut berperang dan laki-laki yang di rumah, maka ancaman wanita terbunuh jika wanita ikut berperang itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi karena nanti akan menunda itulah yang menyulitkan kan karena wanita ini adalah sumber dari keturunan ya. Benar, sumber dari keturunan. Jadi kalau misalnya banyak wanita yang terbunuh, keturunannya habis. Akan habis gitu, Pak. Udah. Baiklah, berarti kita masuk ke pembahasan utama nih. Pembahasan utama yaitu sistem patriarki di kawasan Arab. Aku pengen nanya nih kepada kedua narasumber. Sistem patriarki di kawasan Arab itu apakah hanya mencakup ke sistem sosialnya aja atau berlaku ke semua bidang nih kayak pendidikan, politik, ekonomi, kayak gimana? Oke. Kalau dari aku, negara Arab sendiri itu adalah negara yang sangat membatasi hak-hak perempuan, di mana sistem patriarki ini sangat ketat di negara Arab. Jadi mobilitas wanita itu sangat terbatas. Dia tidak bisa berpergian tanpa wali, terus juga tidak boleh mengendarai mobil atau motor kendaraan lain. Kalau dari bidang sosialnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, larangan mengemudi dan berpergian ke luar negeri itu menjadi peraturan untuk wanita. Mereka menganggap bahwa jika wanita tidak ditemani oleh walinya ketika berpergian, maka akan menimbulkan dampak negatif, Kak. Dampak negatifnya itu seperti zina. Jadi jika mereka beranggapan, di pemerintah Arab beranggapan kalau wanita tidak ditemani oleh walinya akan berbahaya gitu. Timbulnya banyak dampak negatif. Terus juga bahkan Kak, di negara Arab itu paspor hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Jika wanita yang ingin membuat paspor, maka itu harus memenuhi beberapa persyaratan, di mana harus ada tanda tangan dari walinya atau harus ada surat izin dari walinya, dan itu justru terjadinya ketimpangan sosial antara wanita dan laki-laki kan. Jadi ribet banget ya kan jadi wanita di Arab itu. Jadi dipersulit gitu, Sulit Pak. banget. Gimana kalau misalnya wanita yang pengen melanjutkan studinya ke luar negeri gitu kan. Jadi akan terpendam lah bakat-bakat mereka gitu. Terus pada bidang pendidikan yang tadi menyinggung bidang pendidikan, untuk pemilihan program studi wanita juga dibatasi memilih program studi yang feminim. Kayak apa nih Kak contohnya? Kayak mungkin perawat, terus tata boga, terus keguruan kayak gitu-gitu. Terus yang feminim, terus
kalau laki-laki juga memilih program studi yang maskulin kayak teknik, Nah, terus sains kayak gitu. Dan justru itu akan mempersempit minat dan bakat mereka. iya mungkin dari kaum hawanya juga ada yang berbakat di bidang ini tapi karena terbatas itu Iya. jadi nggak bisa ya. Benar, jadi dia nggak bisa gerak banyak gitu. Bagaimana suatu individu bisa berkembang di pendidikan yang tidak dia sukai kayak gitu. Bagaimana bisa mencintai pendidikannya kalau Bagaimana dia bisa menekuni pendidikannya kalau dia tidak mencintainya. tidak mencintainya kayak gitu, Kak. Terus dari bidang ekonomi, tadi kan perempuan dilarang untuk mengemudi. Iya. Nah, dengan adanya larangan mengemudi ini justru akan menambah permasalahan di bidang ekonomi karena jika walinya itu berhalangan untuk menemani si perempuan, untuk menemani wanita pergi keluar rumah, maka wanita tuh harus Punya supir dong ya. Iya, dia harus punya supir dan jadinya punya biaya tambahan untuk akomodasi sehari-harinya. Dan kan nggak setiap orang punya tambahan uang Iya. untuk prioritasin ke situ kan, Kak. Jadi kalau Mungkin ada yang duitnya kurang banget buat hidup. iya sedang benar. dia nggak bisa tuh nyewa supir kayak gitu ya. Supir, iya. Jadi Betul, betul. apalagi wanita yang berkarir gitu kan, mau kerja mau cari uang sedangkan nggak punya supir gitu, jadi itu akan menyulitkan sekali sih. Jadi mungkin dari Kak Zara. Azara Oh ada ya, yang- aku dengar nih penjelasan Kak Firda dari tadi, aku jadi keinget satu film. Judulnya itu Wajidah. Kalian pernah nonton gak sih film Wajidah? film Wajda ya. Oh pernah tuh. Pernah. Itu tentang patriarki juga ya. Nah, Di iya. negara Arab ya. Betul banget. Uniknya film ini itu dia pertama kali mengangkat tentang kehidupan wanita-wanita Arab yang sebelumnya sangat tabu ya. Kita kan dulu nggak tahu ini wanita Arab kan lucu banget. Nah, secara mereka hidupnya kita kenyataannya kayak gimana sih? Nah dari situ kita jadi tahu nih dengan nonton film ini. Kayak misalkan di kehidupan sosialnya mereka cenderung lebih tertutup kepada laki-laki terutama dan hanya terbuka kepada keluarganya saja. Kalau misalkan di sekolah nih aku nontonnya kayak ini sekolah sangat menjaga sekali nih pergaulannya kayak perempuan ini dilindungi dari laki-laki karena mungkin mereka takut akan laki-laki yang menyalahgunakan keistimewaan mereka dengan mendiskriminasi atau mengeksploitasi wanita. Jadi kayak benar-benar wanita ini harus dijaga, mereka harus bersikap seperti apa di rumah sehari-hari. Nah terus yang aku notice juga si Wajidah ini pemeran utamanya, dia ini pengen sepeda. Dia pengen naik sepeda kayak naik sepeda kan senang main-main ke sekolah cepat. Nah, anak-anak pada umumnya ya Pak. yang menginginkan sesuatu. Tapi sayang banget Wajidah ini hidup di lingkungan yang memandang kalau misalkan yang boleh naik sepeda itu hanya laki-laki. Jadi karena kayak saking pengennya si Wajidah ini ya dia terhalangi oleh ibunya, terhalangi oleh lingkungan sosialnya. Peraturan Peraturan yang sosialnya. dibuat oleh masyarakat Arab. Jadi kayak dia menggambarkan privilege laki-laki yang lebih mudah di mobilitas kemana kayak naik sepeda, naik motor atau naik mobil kayak gitu lebih mudah. Dari penjelasan yang tadi kita dengar ya, kan sistem patriarki ini istilahnya amat sangat merugikan lah ya bagi kaum hawa. Nah, aku penasaran banget nih. Aku meyakini bahwasanya kalau misalnya sistem yang merugikan banyak kalangan pasti ada pemberontakan di dalamnya. Nah, kalau misalnya sistem patriarki di kawasan Arab ini ada nggak sih pemberontakan seperti itu? Ada dong. Jadi kan emang Arab dari dulu dari zaman jahiliyah leluhur-leluhurnya ini emang udah kental banget kalau misalkan laki-laki itu menjadi senter kehidupan. Superior banget. Superior banget. Pokoknya diistimewakan banget. Wanita-wanita yang mulai sadar akan hak-hak mereka yang hilang karena laki-laki yang menyalahgunakan keistimewaan mereka dengan yang ujung-ujungnya jadi diskriminasi, ujung-ujungnya jadi eksploitasi. Mereka mulai sadar nih, kalau misalkan gue harusnya gini, tapi kok nggak bisa. Akhirnya mereka melakukan sebuah perlawanan dan pergerakan untuk menentang ideologi yang menjuruskan patriarki ini ke apa ya? Menjuruskan ke diskriminasi perempuan.
Salah satunya kayak udah lebih dari 1 abad lamanya perempuan di negara Arab nih, kayak khususnya di Timur Tengah sama Afrika Selatan, mereka nih bikin pergerakan kayak feminisme Mesir Buddha Syarawi dan the Egyptian Feminist Union. Dan melalui pergerakan-pergerakan ini akhirnya kaum wanita mulai mendapatkan kembali hak-hak mereka yang diambil, seperti hak dalam pekerjaan. Jadi sekarang itu wanita kalau misalkan bekerja, dia mendapatkan upah yang sepadan dengan kerja keras mereka. Kayak mereka memang sudah kompeten dalam kerjaannya, udah bagus banget, pasti mereka akan mendapatkan upah yang besar. Hak yang sama gitu ya. Hak yang sama seperti laki-laki, nggak kayak sebelumnya kan kayak pasti dapat lebih banyak dari laki-lakinya. Kalau misalkan dalam hak pendidikan, jadi wanita sekarang ini boleh mengenyam pendidikan setinggi mungkin yang mereka mau. Kayak mereka bisa S1, S2, S3, doktor, atau bahkan mereka juga bisa keluar Arab untuk mencari ilmu ini. Oh, sudah bisa. Berarti peraturan itu udah nggak berlaku ya Kak? Peraturan yang sebelum revolusi ini. Bayangin aja kalau misalkan muslimah nih, kan di Islam ada hadis dari Rasul, tolabul ilmi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, bayangin kalau misalkan muslimah mau mengamalkan hadisnya, tapi dia hidup di lingkungan yang nggak boleh. Apa-apa nggak boleh. Apa boleh, apalagi tolabul ilmi nggak boleh. Jadi gimana gitu kan? Banyak larangannya. Kayak menentang lah ya. Kayak aku mau nambahin sedikit nih. Pihak-pihak yang sudah menentang sistem patriarki ini tentunya pihak-pihak yang disebabkan karena sistem patriarki ini sudah mengakar sangat lama di negara Arab. Jadi pihak-pihak ini tuh melakukan penentangan terhadap sistem patriarki. Oh iya Kak, aku kemarin baru banget baca sebuah. Sorry tadi ada kendala lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Baru kemarin nih, saya baca sebuah artikel bahwasanya Arab itu menemui titik terangnya di gender equality atau di sistem patriarki ini. Yang saya baca itu ada di visi 2023. Tolong bisa dijelaskan dong, apa sih itu visi 2023? Oke, visi 2030. Oh iya, salah. Visi 2030 kan? 2030 ya benar. Iya, terus. Visi 2030 ini merupakan visi revolusi yang dicetuskan oleh putra mahkota Raja Salman, di mana visi ini tuh bertujuan untuk memodernisasikan negara Arab sehingga negara Arab itu maju dalam bidang perekonomiannya. Dan kebijakan-kebijakan pada revolusi ini itu sangat berkaitan dengan hak-hak perempuan yang dibatasi. Jadi setelah revolusi ini banyak hak-hak perempuan, banyak batasan perempuan yang sudah dicabut gitu kan. Jadi larangan-larangan seperti larangan mengemudi, larangan berpergian tanpa wali, terus larangan untuk bekerja satu tempat dengan laki-laki itu sudah mulai dicabut. Jadi wanita setelah revolusi ini tuh banyak mendapat kebebasan sehingga partisipasi wanita dalam memajukan perekonomian negara Arab ini, wanita tuh berperan banyak kayak gitu. Terus menurut aku, mengapa pada revolusi ini tuh Raja Salman melakukan kesetaraan gender? Karena negara yang maju harus memperhatikan kesetaraan gender di negaranya tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Zara? Oh iya, tentang mengemudi tadi. Jadi, kenapa sih sekarang kok wanita udah bisa mengemudi? Kenapa tuh Kak Zara? Jadi itu ada sejarahnya. Diawali dari zaman dulu ada 40 orang perempuan yang melakukan protes dengan mengendarai mobil mereka di sekitar Riyadh. Tapi pas ketahuan pemerintah, 40 orangnya justru dipecat. Nah, pas mereka dipecat, mereka kayak udah kapok gitu kan, jadi gak pernah ada protes lagi. Sampai akhirnya tahun 2007,
melalui aktivis bernama Wajah Al-Huwaidir. Perempuan-perempuan ini itu dia mengirim petisi ke Raja Abdullah untuk mencabut larangan mengemudi gitu. Terus mereka juga melakukan protes yang sama, yaitu mengendarai mobil keliling Arab atau Riyadh gitu kalau nggak salah. Dan itu di hari International Women Day kalau nggak salah. Terus akhirnya protes ini itu diupload ke YouTube dan mendapat tanggapan yang baik dari negara-negara lain. Jadi disitulah berita Arab akhirnya mencabut larangan. Menarik banget ya pembahasan kita dari mulai gender, terus juga sistem patriarki sampai yang tadi visi 2023. Gak kerasa nih kita harus 2030. Aduh. Beribet ya. Tapi sayang banget nih kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Ya, udah nih Kak, selesai Iya. ya kita. Nggak kerasa. Iya makanya. Terima kasih ya nih buat kedua narasumber Kak Firda dan Kak Azahra. Sama-sama. Buat kalian semua jangan lupa di like, di komen dan di subscribe nih channel Serabi Sejarah Arab Islami ya. Karena bakal banyak nih video-video tentang sejarah-sejarah Arab lainnya. Jadi stay tune terus pokoknya di channel Serabi. Oke, see you guys in the next video. Sampai bertemu lagi. Bye. Kenapa sih?